Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Taifur, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kita lanjut tentang pengantar studi Islam bab yang keempat, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada Islam periode klasik, ada yang kedua periodisasi pertengahan, yang ketiga Islam masa modern, yang keempat Islam periodisasi kontemporer, dan yang kelima pembahasan hikmah nilai-nilai peradaban Islam. Yang pertama Islam periode klasik. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan sejarah peradaban Islam mengalami fase naik turunnya pergerakan. Periode klasik ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam dan juga masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabi dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masa-masa gelombang ekspansi pertama terjadi. Yang pertama terjadi pada kota Damaskus pada tahun 635 Masehi, dan yang kedua setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk. Setahun kemudian daerah Suriah jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dan yang ketiga kemudian diteruskan di Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dengan Babylon di Mesir dikepung pada tahun 640 Masehi. Dan yang keempat Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Qadisiyah, suatu kota dekat Al-Hira di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Yang kelima kemudian dilanjutkan ke Al-Madain, Ctesiphon, ibu kota Persia sekarang, menjadi Kufah dan jatuh pada tahun 637 Masehi. Yang keenam tentara Bizantium di Heliopolis dikalahkan kemudian menyerah pada tahun 641. Dan yang ketujuh pada tahun 641 Masehi juga Mosul, yakni di dekat Ninive, dapat pula dikuasai. Itu masa gelombang ekspansi pertama terjadi. Yang kedua adalah Islam periodisasi pertengahan. Sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan, yakni ada 4 poin. Yang pertama dinasti Genghis Khan, dinasti Timur Leng, kaum Mamluk di Mesir, dan juga Spanyol. Yang pertama dinasti Genghis Khan. Disebut masa kemunduran karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pergunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Yang kedua, dinasti Timur Leng. Kedatangan Timur Leng ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran. Bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Samaniyah, Timur Leng ini sudah menganut agama Islam. Pada tanggal 10 April 1370 Masehi, Timur Leng memproklamasikan diri sebagai penguasa tunggal. Timur Leng memproklamasikan diri sebagai pengusaha tunggal dari Transoxiana. Yang ketiga adalah kaum Mamluk di Mesir. Dinasti Malik ini
mengalami kemajuan di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, ia membuka hubungan dagang dengan Prancis dan juga Italia, terutama setelah kejatuhan Baghdad oleh tentara Timur Leste. Membuat Kairo menjadi kota yang sangat penting yang menghubungkan jalur perdagangan antara Laut Merah dan juga Laut Tengah dengan Eropa. Yang keempat, Spanyol. Pada abad pertengahan ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar, yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7,5 abad lamanya menguasai wilayah ini. Kota-kota lain seperti Cordova telah jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1238 Masehi, Sevilla lepas pada tahun 1248, dan akhirnya Granada juga jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 Masehi. Hal ini disebabkan karena terjadi perpecahan di antara umat Islam, terutama orang-orang istana, dalam memperebutkan kekuasaan. Pembahasan yang ketiga, Islam masa modern. Sebuah periode sejarah tentu saja terbentuk karena adanya perubahan yang sesuai dan substansif. Para pengkaji sejarah Islam pada umumnya menyarankan 3 periode dimaksud sebagai mewakili masa kemajuan pesat, masa kemandekan pertengahan, dan juga kebangkitan kembali, yakni masa modern. Yang keempat, Islam periodisasi kontemporer. Periode ini dimulai sejak tahun 1342 sampai 1420 Hijriah atau 1922 sampai tahun 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang di zaman kontemporer. Di zaman kontemporer tampak semakin nyata berkemunculan pemikiran Islam yang memiliki corak tersendiri. Yang perlu dicatat di antaranya yaitu Abdus Salam dengan obsesinya, terciptanya pemakmuran saing di antara negara-negara muslim, selanjutnya Khursyid Ahmad, Syed Nawad Haidar Naqvi, dan juga Muhammad Najatullah Siddiqui di bidang ekonomi. Yang kelima, hikmah-hikmah nilai peradaban Islam. Adapun hikmah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari periodisasi peradaban Islam pada era klasik, pertengahan, dan modern, dan juga kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga nilai-nilai ketauhidan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesadaran, dan juga menjaga kemurnian ajaran Islam. Mungkin itu pembahasan pada bab yang keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.